Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan proyek kereta cepat Wush dibangun untuk mengatasi krisis macet yang melanda Jabodetabek dan Bandung Raya. Dua kawasan aglomerasi ini dikenal memiliki tingkat kemacetan tinggi yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga 100 triliun rupiah per tahun. Pembangunan proyek Wush dinilai sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar hitung-hitungan untung rugi. Padahal proyek ini tengah jadi sorotan karena pembayaran utang yang awalnya masuk skema bisnis to bisnis berpotensi membebani negara. Sementara KPK pun akhirnya turun gunung menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran yang membuat biaya pembangunan proyek Wush membengkak. Pemirsa, kita akan membahasnya dalam NTV Insight, tentu saja bersama rekan saya Tasya Lutmila dan analis NTV Insight Gabriel Yoga. Berikut ini. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan NTV Insight bersama saya, Tasya, dan juga Mas Yoga, analis dari NTV Insight. Mas Yoga, kita kali ini akan membahas tentang kereta cepat Wush yang kemudian jadi ramai karena memang saat ini masyarakat tahu benar ada utang yang begitu besar yang kemudian kita tidak tahu siapa yang akan bayar. Betul, ini utangnya sangat besar ya, dan tentu saja kita juga patut mengapresiasi bahwa ini proyeknya sudah jadi, ini barang sudah jadi gitu ya, dan sudah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Dan sudah 2 tahun beroperasi sejak diresmikan 17 Oktober 2023 dan sudah berjalan lama dan belakangan juga makin ramai gitu ya, dan utangnya semakin besar dan tentu saja ada dugaan korupsi di situ ya, penggelembungan anggaran lah katakanlah, yang membuat pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi itu turun tangan lah kira-kira gitu. Nah ini kita bisa lihat ini sekilas ya, bahwa dengan jarak dari Jakarta ke Bandung itu ada 142 km jarak rute kereta cepatnya. Kemudian anggarannya segini ya. Kalau dilihat ini 7,27 miliar dolar. Ini sudah ada pembengkakan biaya. Estimasi awalnya kan hanya 6 miliar dolar ya. Kemudian ada cost overrun, pembengkakan biaya karena ada pembebasan lahan, lain-lain, infrastruktur dan lain-lain. Ada tambahan 1,2 miliar. US dollar ya, bukan rupiah. Dan ini adalah utang lain, utang baru gitu ya. Jadi ini sudah tercatat hutang, lalu ini kita tambah lagi utangnya lagi. Gitu ya. Dan selama beroperasi tentu sudah ada 11,7 juta penumpang yang diangkut. Tapi apakah itu cukup? Gitu ya. Karena tentu saja pembayaran utangnya berlanjut terus gitu. Dan yang menanggung adalah konsorsium operator yang ada PT KAI juga di dalamnya seperti itu. Dan kalau dilihat lagi, nah ini harap dicatat ya, 75% biaya proyek itu dari pinjaman China Development Bank, gitu ya. Kemudian bunga utang, bunganya aja gitu ya, itu 2 triliun rupiah per tahun. Dengan tenor kemarin setelah direstrukturisasi itu jadi 60 tahun dari 40 tahun sebelumnya. Tapi harap dicatat pendapatan Wush ini hanya segini gitu ya. Jadi nggak nutup ya? Untuk bayar bunganya aja nggak nutup gitu. Dan ini kita belum bahas soal kerugian operasional dan perawatan, maintenance gitu ya. Yang kalau diukur-ukur ya sekitar 3-4 triliun per tahun gitu ya. Dan nanti ada catatannya akan saya tunjukkan. Ini buat catatan aja ya, bahwa KAI itu adalah salah satu pemegang saham terbesar di konsorsium KCIC ya. Ini labanya KAI ya. Saya kasih catatan dalam 3 tahun terakhir. 2023 labanya 1,8, 2024 labanya 2,2, 2025 labanya 1,18 triliun. Buat perusahaan ini laba ini bagus. Dengan catatan bahwa dia tidak harus menanggung ini. Tidak habis menanggung ini ya. 2 triliun ini tidak habis menanggung itu. Nah itu catatan saja. Kalau itu tergerus ke sana, artinya KAI akan lagi merugi. Dan saat ini dia sudah berapa kali menanggung beban harus membayar utang Wush? Ya artinya setelah Wush beroperasi kan langsung dibayar ya. Ini patungan sih, usaha patungan, dan yang terbesar adalah KAI. Gitu ya. Untuk catatan lagi bahwa ini adalah komposisi pemegang saham di kereta cepat Indonesia China. Kalau di pihak Indonesia itu ada perusahaan sendiri, Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang juga isinya adalah PT KAI, kemudian PT Wijaya Karya,
lalu ada PT Jasa Marga dan PTPN, perkebunan ya, PTPN 8. Lalu dari pihak Cina diwakili oleh Beijing Yaowan, 40%, 60% gitu ya. Oke. Tentu saja harus diingat bahwa semakin besar sahamnya, ketika ini merugi semakin besar pula yang harus dibayarkan. Ya. Sebagai catatan misalnya PT KAI itu tahun ini saja itu sudah menanggung kerugian untuk membayarnya itu hampir 1 triliun. Hanya untuk semester 1 2025. Tahun lalu itu catatannya dia ada kerugian 4 triliun dan PT KAI harus menanggung bebannya itu 2,2 triliun. Oke. Gitu ya. Itu beban yang harus ditanggung. Dan lagi PT KAI juga memiliki armada kereta api yang sebetulnya masih disubsidi. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk internal sendiri juga belum menutup ya? Internal sendiri, operasional dan lain-lain. Tapi itu juga jadi catatan bahwa perusahaan negara juga punya kewajiban untuk menanggung akses transportasi lewat public service obligation itu. Nah ini catatan ya. Iya. Ini singkat saja bahwa ini adalah banyak negara yang punya kereta cepat gitu ya. Paling tinggi, paling panjang tentu saja Cina, 40.000 km. Oke. Dan mereka sedang upgrade, meningkatkan layanan dan juga treknya semakin panjang lagi. Oke. Di Swedia paling itu nomor 10, 800 km. Indonesia masih 142. Oke, jadi yang mau dikatakan di sini adalah sebenarnya kebutuhan kita ada atau tidak? Nah, artinya apa? Kebutuhannya apa? Contoh tadi Jakarta-Bandung. Orang ke Bandung itu moda transportasinya banyak banget gitu ya. Populasi Jakarta sudah 12 juta, ya kan? Bandung itu sekitar 8 juta. Dua kota ini punya akses transportasi yang saya bilang sangat komplit. Mulai dari jalan tol, lalu kereta, Parahyangan, kemudian ada lagi travel, gitu ya. Tapi kalau Jokowi tadi kan statementnya bilang karena itu masalah produktivitas waktu, itu masalah emisi karbon, bisa Betul. diterima tidak? Nah, durasi perjalanan WUS itu memang cepat, 45 menit. Rata-rata perjalanan kereta dari Jakarta ke Bandung itu 3 jam. Tapi itu hanya dari stasiun ke stasiun, artinya gitu ya. Dan WUS ini berbeda dengan yang kereta reguler. WUS itu dari stasiun di pinggir kota, tibanya di stasiun di pinggir kota lagi. Iya, jadi masih harus masuk lagi ke dalam. Orang masih harus menyambung lagi gitu ya. Dan Ya. itu kalau dihitung-hitung total waktunya, ya hampir Sama sama. saja. Hampir Oke. sama dengan cost yang biaya lebih mahal. Baik, Kayak gitu. lanjut. Nah ini ya, ini rencana awal di kereta apian Indonesia itu kereta cepat sampai ke Surabaya. Dan di banyak negara kereta cepat itu memang untuk jarak jauh, karena memotong waktu tempuhnya, ya kan? Yang bisa disaingi oleh pesawat saja gitu. Kalau hanya untuk Jakarta Bandung dalam catatan itu, ya sudah cukup dengan transportasi yang ada, kemudian ada integrasi transportasi yang sudah ada, diperbaiki layanannya. Itu juga sudah cukup sebetulnya. Oke. Dan catatan dari Jakarta ke Surabaya kita sudah punya 2 jalur ganda. Iya. Ya, ada lintas utara 720 km beroperasi di 2014, kemudian di lintas selatan dan ada tambahan lagi ini yang sampai Surabaya. Jadi sebetulnya moda transportasinya di Jawa itu sudah cukup ya, sudah kompleks sekali gitu dan itu yang seharusnya tidak dipusatkan lagi di Jawa. Oke. Baik. Nah, itu catatan saya saja. Oke, baik. Sayang sekali nih waktunya sangat terbatas, padahal masih banyak yang mungkin kita bahas dari polemik WUSH ini, tapi kita sudahi sampai di sini. Terima kasih Mas Yoga untuk pemaparannya. Dan saya kembalikan ke Doni De Keyzer untuk melanjutkan NTV Prime.